Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Maharani Ulfa dari kelas 2C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sifat-sifat fungsi determinan dan ekspansi kofaktor aturan Kramer. Di sini. Baik, kita masuk. Yang pertama adalah sifat dasar determinan. Misalkan A, B adalah matriks N kali N, dan K adalah skalar sembarang. Kita mulai dengan mempertimbangkan hubungan yang mungkin antara determinan A dengan determinan B, yaitu determinan A tambah B dan determinan B tambah A. Karena faktor bersama dari baris manapun dari suatu matriks dapat dikeluarkan melewati tanda determinan, dan karena setiap baris dari N baris KA memiliki faktor bersama K, maka dapat kita peroleh yaitu Kn determinan A. Maka sebagai contoh nih, selanjutnya kita masuk ke determinan dari hasil kali matriks. Jika kita mempertimbangkan kompleksitas dari definisi perkalian matriks dan determinannya, tampak tidaklah mungkin suatu hubungan sederhana dapat terjadi di antaranya. Ini membuat kesederhanaan dari hasil berikut ini sangat mengejutkan. Kami akan menunjukkan bahwa jika A dan B adalah matriks-matriks bujur sangkar dengan ukuran yang sama, maka dapat kita ketahui adalah determinan A kali B sama dengan determinan A determinan B. Bukti dari teorema ini cukup rumit, sehingga kita dapat perlu mengembangkan beberapa hasil pendahuluan terlebih dahulu. Kita mulai dengan kasus khusus dari 2, di mana A adalah suatu matriks elementer. Karena kasus khusus ini hanya merupakan pendahuluan untuk 2, kita menyebutnya sebagai lemma. Maka lihat lemma 2.3. Jika B adalah suatu matriks N kali N dan E adalah suatu matriks elementer N kali N, maka determinan elementer B sama dengan E kali B. Bukti, kita akan memperlihatkan 3 kasus yang masing-masing bergantung pada operasi berikut menghasilkan matriks E. Kasus pertama, jika E merupakan hasil perkalian suatu baris dari 1N dengan K, maka menurut teorema 1.5, EB merupakan hasil dari B dengan mengalikan suatu barisnya dengan K. Jadi, dengan menggunakan teorema 2.2, 3A, kita memperoleh determinan EB sama dengan K determinan B. Tetapi determinan EB sama dengan K determinan B. Tetapi dari teorema 2.2 4A kita memperoleh determinan E K sehingga dapat determinan EB determinan E dikali B. Selanjutnya, kita masuk pada uji determinan untuk memeriksa keterbalikan. Pada teorema ini merupakan salah satu teorema paling mendasar dalam bentuk aljabar linier. Teorema ini memberikan kriteria penting mengenai keterlibatan dalam konteks determinan, dan teorema ini akan digunakan untuk membuktikan 2 bukti, misalkan bukti R mana ini? Bukti misalkan R adalah bentuk epsilon baris tereduksi dari A. Sebagai langkah awal, kami akan menunjukkan bahwa determinan A dan determinan E keduanya adalah 0 dan kedua tak 0. Misalkan E1, E2 sampai ER adalah matriks-matriks elementer yang bersesuaian dengan operasi baris elementer yang menghasilkan R dari A, maka R sama dengan ER, E2, E1 sampai EA. Dan dari 3, determinan ER, determinan 2, E2, E1 sampai determinan 3. Tapi menurut teorema 2.2, 4, determinan dari matriks elementer
adalah matriks N kali N, maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen. Yang A dapat dibalik. Yang B, AX sama dengan 0, hanya memiliki solusi trivial. Yang C, bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah 1. A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. Yang E, AX sama dengan B, konsisten untuk setiap matriks B kali N kali 1. Yang F, AX sama dengan B, memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B kali N, B kali N kali 1. Yang terakhir, determinan 4 tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada latihan-latihan 2.4, yaitu ekspansi kofaktor aturan Kramer. Pada subbab ini kita akan membahas suatu metode untuk menghitung determinan yang berguna untuk memperhitungkan secara manual dan juga penting secara teoretis. Sebagai konsekuensi dari pekerjaan kita ini, kita akan memperoleh suatu rumus untuk menghitung inverse dari matriks yang dapat dibalik dan juga rumus untuk solusi dari sistem persamaan linear tertentu dalam konteks determinan. Yang pertama adalah minor dan kofaktor. Pada contoh 7 subbab 2.1, kita telah melihat bahwa determinan dari matriks 3 kali 3 yaitu determinan A11, A12, A13 sampai A33 adalah jumlah determinan A. Ini mana ya? Nih. Aduh. Untuk tidak memperpanjangnya, kita masuk ke ekspansi kofaktor. Menurut definisi pada halaman sebelumnya, pernyataan dalam 2 dapat ditulis dalam bentuk minor dan kofaktor sebagai determinan A11 M11 tambah A12 kurang min M12 tambah A13 M13 sama dengan A11 C11 tambah A12 C12 tambah A13 C13. Persamaan 3 menunjukkan bahwa determinan A dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pada baris pertama dari A dengan kofaktor-kofaktornya yang bersesuaian dan menjumlahkan hasil kali yang diperoleh. Metode perhitungan determinan A ini disebut ekspansi kofaktor atau kofaktor expansion sepanjang baris pertama dari A. Selanjutnya kita masuk pada contoh adjoint dari matriks. Pada ekspansi kofaktor, kita menghitung determinan A dengan mengalihkan entry-entry dalam suatu baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktor dan menjumlahkan hasil kali yang diperolehnya. Ternyata, jika kita mengalihkan entry-entry dari sembarang baris dengan kofaktor-kofaktor yang bersesuaian dari baris yang berbeda, jumlah dari hasil-hasil kali ini selalu 0. Kita ambil contoh pertama, yaitu misalkan A11 sampai A33. Nih, contohnya. Perhatikan jumlahan dari A11 C31 tambah A12 C31 tambah A13 C33. Maka, misalkan C31, C32, dan C33 adalah kofaktor-kofaktor dari entry-entry baris ketiga A aksen. Karena dua baris pertama dari A dan A aksen adalah sama, maka karena perhitungan C31, C32, C33, C aksen 31, C aksen 32, dan C aksen 33 hanya melibatkan entry-entry dari dua baris pertama dari A dan A aksen, maka C31, C aksen 31,
C32, C aksen 32, C33, C aksen 33. Karena A aksen memiliki dua baris yang identik, maka A aksen sama dengan 0. Maka adjoin ini setiap mengalihkan entry-entry dari sembarang baris dengan kofaktor-kofaktor yang bersesuaian dari baris yang berbeda, maka hasilnya akan selalu 0. Selanjutnya, penerapan rumus yang terakhir. Meskipun metode pada contoh di atas dapat Meskipun metode pada contoh di atas dapat digunakan untuk mencari inverse dari matriks 3 kali 1 secara manual, tetapi untuk matriks yang lebih besar, algoritma inverse yang dibahas pada subbab 1.5 lebih efisien. Tetapi harap diingat bahwa metode pada subbab 1.5 hanya akan merupakan prosedur perhitungan sementara. Ini rumusnya, teorema. Pada subbab ini menyatakan dua hasil mengenai inverse tanpa pembuktian. Ini gimana caranya? Ini. Yang terakhir adalah aturan Skammer. Pada aturan ini, kita peroleh bahwa jika A, X sama dengan B adalah suatu sistem dari n persamaan linear dengan n faktor yang tidak diketahui sedemikian rupa sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem ini memiliki solusi yang unik untuk solusinya. Nih, di mana A bukti jika AB dapat mengalihkan matriks-matriks tersebut dengan memperoleh nggak bisa. X sama dengan 1 per determinan A. B1, C1 tambah B2, C21 tambah, ini seharusnya 1 di sini nih. Tambah sampai B, N, C, N, N. Maka entry pada baris ke negatif J dari X adalah XJ sama dengan B1 C1J tambah B2 C2J tambah BN tambah CNJ per determinan A. Maka dengan mendistribusikan hasil ke dalam satu-satu, kita peroleh determinan AJ per determinan A. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.